Ada dua figur utama di PSSI yang ingin dilengsarkan Toel, yaitu pelatih Sinteyong dan sekjen PSSI Yunus Nusi. Ada instruksi untuk menyebarkan ini. Setiap kali saya mengkritisi Sinteyong, selain dari pemuja Sinteyong, dari STY lover, tapi juga ada serangan-serangan dari penumpang gelap lain. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Sudah lama saya nggak menggocek bola. Jadi kali ini mau cerita lah buat sobat-sobat Gocek Bung Toel, bahwa belakangan memang luar biasa. Ada banyak serangan atau apapun namanya. Ada banyak fitnah juga. Dibilang mafia bola, katanya Bung Toel itu. Orang-orang lama katanya yang ingin mempertahankan mafia bola. Luar biasa juga. Ada yang bilang cuma kameramen gara-gara gambar saya sedang pegang kamera. Kameranya kalau zaman dulu dibilang kamera bagong. Kalau jurnalis-jurnalis televisi sekarang kameranya lebih kecil. Tapi kalau dulu kamera besar, kamera bagong. Penjelasan soal itu sebetulnya adalah ya nggak apa-apa juga dianggap kameramen. Toh kalau orang nggak tahu ya kita maklum. Kalau itu kan bukan fitnah. Itu orang nggak tahu jadi sok tahu, kesannya mengecilkan, kesannya menuduh gitu kan. Jadi foto itu saya pegang kamera adalah final Liga Champions 2010 di Estadio Bernabeu Real Madrid di Madrid. Waktu itu final Liga Champions, final Inter Milan lawan Bayern Munchen, yang juara Inter Milan. Nah, sehari sebelum pertandingan kan ada official training. Rupanya salah satu kameramen, bukan salah satu kameramen, karena kameramen dari stasiun TV itu ID card-nya nggak bisa masuk ke seluruh area field of play gitu. Sementara ID card saya bisa masuk ke seluruh area field of play, termasuk ke area pinggir lapangan saat official training dilakukan. Jadi akhirnya saya menawarkan diri untuk mengambil gambar supaya ada gambar yang bisa dikirimkan, ada berita yang bisa ditayangkan di stasiun TV kita, di stasiun TV swasta kita waktu itu, RCTI. Jadi saya lah yang menawarkan diri. Saya bilang setting aja itu auto kameranya. Memang saya bukan kameraman profesional, disettingkan saja. Jadi biar saya yang masuk. Jadi akhirnya sayalah yang masuk ke area lapangan, pinggir lapangan, lalu mengambil gambar official training dari kedua tim itu, karena kan sehari sebelumnya. Jadi itulah Bung Toel, bukan kameramen, sejatinya adalah jurnalis, reporter, pernah, host juga pernah, ya jurnalis lah lebih gampang. Komentator juga, pengamat bola juga, praktisi bola juga pernah. Itu terkait apa ya? Sok tahu bahwa saya sebagai kameramen. Tapi yang lebih parah adalah kan fitnah-fitnah yang berkembang belakangan ini. Saya mafia bola. Saya dianggap benci sama Sinteyong. Karena apa? Karena pemain titipan saya nggak masuk. Itu sangat mengerikan. Itu sangat menjijikan. Fitnah yang apa ya? Ya geli aja gitu loh, mau ditanggepin juga menyebalkan, tidak ditanggepin juga menyebalkan. Tapi ya itulah, kadang orang nggak pengen mendengar. Jadi dia gini loh, ada nasihat bahwa kita nggak perlu capek-capek melakukan penjelasan, karena kalau hater itu memang dia hanya mau mendengar apa yang didengar. Tapi terkait itu fitnah pemain titipan, saya bilang itu fitnah karena saya nggak pernah nitipin siapapun gitu. Makanya saya nggak merasa tersandera oleh siapapun, oleh kasus apapun di sepak bola, sehingga bisa lantang bicara tentang sepak bola dari aspek manapun, aspek organisasi, aspek teknis maupun aspek lainnya gitu loh. Karena lumayan saya berkecimpung di sepak bola, baik itu di luar organisasi federasi maupun pernah di dalam federasi. Fitnah lain juga adalah bahwa belakangan saya tahu bahwa serangan-serangan itu datang bukan dari katakanlah STY lover saja atau pemuja STY yang merasa terganggu dengan kritikan saya terhadap STY,
Tapi juga ada pihak lain yang rupanya jadi penumpang gelap, ikut menunggangi, ikut menyerang. Salah satu buktinya kan ada apa ya namanya, unggahan atau ada semacam apa, publish lah. Jadi ini nanti bisa dilihat, saya bacakan kalimatnya dalam tanda kutip. Ada dua figur utama di PSSI yang ingin dilengsarkan Toel. Saya ulang lagi, ada dua figur utama di PSSI yang ingin dilengsarkan Toel, yaitu pelatih Sinteyong dan sekjen PSSI Yunus Nusi. Saya tertawa sebetulnya bacanya. Cuman ini memang sumbernya adalah, saya sudah tahu sumbernya dari mana. Ada instruksi untuk menyebarkan ini. Setiap kali saya mengkritisi Sinteyong, selain dari pemuja Sinteyong, dari STY lover, tapi juga ada serangan-serangan dari penumpang gelap lain yang ikut menyerang saya karena yang itu tadi, konten ini tadi. Ada dua figur utama di PSSI yang ingin dilengsarkan Toel, yaitu pelatih Sinteyong dan sekjen PSSI Yunus Nusi. Jadi sebetulnya dari sini aja udah kegambar gitu. Penumpang gelapnya siapa, yang mau ikut mengendarai para pihak yang sedang menyerang Toel, ini sebetulnya kegambar gitu loh. Dari informasi ini saja gitu. Cuman yang menggelikan kan, ada dua figur utama yang ingin dilengsarkan Toel. Memang Bung Toel itu siapa? Bung Toel bukan siapa-siapa. Bung Toel bukan exco, Bung Toel bukan pengurus di PSSI. Jadi sehebat apa Bung Toel ini kok bisa melengsarkan dua figur utama gitu loh di PSSI, pelatih Sinteyong dan Yunus Nusi. Kuasa di PSSI itu ada di exco gitu. Kalau yang tertinggi ada kongres, tetapi dalam keseharian operasional federasi yang tertinggi itu exco. Yang bisa memberhentikan STY ya exco, yang bisa memberhentikan sekjen ya exco, dalam hal ini ketua umum gitu loh. Sekjen kan, ya kita tahu sekjen kan orang lama, gerbong lama. Erick Thohir berbaik hati sudah setahun lebih masih bertahan di posisinya sekjen ini kan. Rasanya kok cukup juga gitu loh. Jadi belakangan saya bisa menangkap kenapa begitu gencar serangan, begitu gencar fitnah, karena selain dari pemuja Sinteyong yang begitu sensitif dan baper, STY lover yang begitu sensitif dan baper, setiap kali saya mengkritisi STY, ternyata ada penumpang gelap lain. Saya dapat informasi, tentunya juga seri A, sumber-sumbernya juga seri A, saya nggak mengungkapkan, tapi intinya saya sudah tahu. Saya sudah tahu pergerakan penumpang gelap yang mau ikut dalam gelombang, dalam ombak, yang ingin menyerang saya, memfitnah saya, ya monggo-monggo aja. Karena seperti nasihat dari novelis Brasil, Paulo Coelho, jangan habiskan waktumu untuk penjelasan. Karena mereka yang benci itu hanya ingin mendengar apa yang ingin mereka dengar. Oke, ini bukan klarifikasi, ini bukan penjelasan, ini adalah apa ya? Ya informasi saja. Dan saya sudah tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Concern saya sebagai insan bola, sebagai pengamat bola, saya mau bicara kebenaran sepak bolanya saja. Kebenaran sepak bola bukan berarti untuk melengsarkan STY. Saya mengkritisi STY, yes, tapi melengsarkan STY bukan wewenang Bung Toel. Siapalah Bung Toel ini? Hanya sekedar pengamat sepak bola, sekedar komentator, tapi komentatornya memang komentator karetnya dua. Itu kata teman-teman Bung Toel. Sekali lagi terima kasih. Simak terus channel Gocek Bung Toel, karena siapa tahu informasi Gocek Bung Toel selalu bisa membuka kewarasan sepak bola Anda, sobat-sobat Gocek Bung Toel. Terima kasih. Sekian. Ciao.